Aku pikir bertahan itu kuat. Ternyata, aku cuma sedang menyiksa diriku sendiri. Setiap pagi, aku selalu menarik napas panjang sebelum masuk kantor. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Atasan yang selalu menyalahkan, rekan kerja yang saling menjatuhkan, dan lingkungan yang membuatku merasa tidak pernah cukup. Aku sudah bekerja sekeras mungkin, lembur tanpa dibayar, menyelesaikan pekerjaan orang lain, bahkan tetap tersenyum saat hatiku hancur. Tapi tetap saja, aku dianggap kurang. Aku sering bertanya ke diri sendiri, kenapa aku masih bertahan? Jawabannya sederhana, karena aku takut kehilangan penghasilan, takut memulai dari nol, dan terlalu lama meyakinkan diri kalau semua ini akan berubah. Tapi yang berubah bukan tempat kerjaku, melainkan diriku. Aku jadi mudah marah, sering menangis diam-diam, dan perlahan kehilangan rasa percaya diri. Sampai suatu hari, aku sadar, bertahan di tempat yang salah bukanlah kekuatan, tapi luka yang aku izinkan terus tumbuh. Hari demi hari terasa semakin berat. Aku mulai kehilangan semangat bangun pagi. Alarm berbunyi, tapi tubuhku menolak bergerak. Di kantor, semuanya terasa sama. Tatapan meremehkan, kata-kata yang menyakitkan, dan tekanan yang tak pernah berhenti. Aku pernah mencoba bicara baik-baik, berharap semuanya bisa berubah. Tapi yang aku dapat hanya dianggap lemah. Sejak saat itu, aku memilih diam, menahan semuanya sendiri. Sampai akhirnya, tubuhku ikut menyerah. Aku sering sakit, kepalaku pusing setiap hari, dan hatiku terasa kosong. Tapi anehnya, aku masih datang ke tempat itu, seolah-olah aku sudah terjebak dan tidak punya jalan keluar. Hari pertama setelah resign, terasa aneh. Tidak ada tekanan, tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut. Tapi, juga tidak ada kepastian. Tabunganku mulai menipis. Lamaran kerja belum ada jawaban. Dan perlahan, rasa takut itu datang lagi. Apa aku salah ambil keputusan? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mengingat semua kata-kata mereka dulu. Kamu gak akan bisa tanpa tempat ini. Dan tanpa sadar, aku hampir percaya. Hari-hari berlalu. Aku mencoba bangkit sedikit demi sedikit. Belajar hal baru, memperbaiki diri, dan mencoba percaya lagi kalau aku bisa. Walaupun pelan, aku mulai merasa hidup lagi. Di tempat kerja yang baru, semuanya memang berbeda. Lingkungannya sehat, orang-orangnya baik, dan aku mulai dihargai. Tapi, ada satu hal yang tidak ikut berubah. Diriku sendiri. Setiap kali dipanggil atasan, jantungku langsung berdebar kencang. Takut dimarahi, padahal tidak. Setiap kali melakukan kesalahan kecil, aku langsung panik berlebihan. Seolah-olah aku masih hidup di tempat lama itu. Aku sering menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup baik. Padahal, tidak ada lagi yang menyakitiku. Ternyata, luka dari tempat kerja toksik itu masih tertinggal di dalam diriku. Hari itu, aku sedang lembur, fokus dengan pekerjaanku, sampai seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Dan seketika, jantungku berhenti. Dia, mantan atasanku. Orang yang dulu membuatku merasa tidak berharga. Orang yang setiap harinya menghancurkan kepercayaan diriku. Tubuhku kaku. Pikiranku langsung kembali ke masa lalu. Semua rasa takut itu datang lagi. Dia tersenyum tipis, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Masih kerja, katanya ringan. Aku ingin marah, ingin meluapkan semuanya. Tapi, aku hanya diam. Untuk sesaat, aku merasa kecil lagi. Hari-hari terus berjalan. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut. Tidak lagi bekerja dengan tekanan yang menghancurkan. Dan yang paling penting, aku tidak lagi meragukan diriku sendiri. Semua yang dulu terasa menyakitkan, sekarang hanya jadi pelajaran. Tentang bagaimana aku pernah bertahan terlalu lama. Tentang bagaimana aku pernah kehilangan diriku. Dan tentang bagaimana akhirnya aku memilih untuk pergi. Aku tersenyum, bukan karena hidupku sekarang sempurna, tapi karena aku tahu, aku sudah melewati yang terburuk, dan aku berhasil.